Pembahasan materi refleksi ini yang akan diberikan ada 7 jenis. Nah, 7 jenis ini apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah Geometri Transformasi. Pada hari ini kita akan membahas terkait matrik refleksi. Nah, pertemuan pekan lalu kan kita sudah membahas tentang refleksi ya. Refleksi itu adalah pencerminan. Khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang matriksnya. Nah, penggunaan refleksi ini biasanya umumnya jika digabung dengan 2 kali refleksi atau 3 kali refleksi dan dengan transformasi yang lain, maka akan lebih mudah kita penghitungannya dengan menggunakan matriks. Nah, refleksi itu sendiri, pada hari ini kita akan membahas terkait tentang sebuah objek yang mengalami refleksi itu akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Karena tadi refleksi itu pencerminan, maka ada kaitannya dengan cermin ya. Hasil dari refleksi itu dalam bidang kartesius nantinya bergantung dengan sumbu yang menjadi cerminnya. Nah, pembahasan materi refleksi ini yang akan diberikan ada 7 jenis. Nah, 7 jenis ini apa saja? Nanti pencerminan itu masing-masingnya akan kita bahas. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Nah, yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Nanti yang ketiga, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang berikutnya, ada refleksi terhadap titik pusat, titik 0 atau titik O ya, 0,0. Nah, yang berikutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, saya bedakan angkanya saja ya. Kalau X sama dengan H, Y sama dengan K. Tujuannya apa? Supaya tidak bingung ke depannya. Kalau mahasiswa sekalian menemukan rumus lain di buku lain, referensi lain, intinya masih tetap sama. Ini hanya saya lambangkan dengan huruf H untuk X-nya dan kemudian saya lambangkan dengan K untuk Y-nya. Nah, berikut adalah matriksnya. Bisa dilihat di gambar. Jenis pencerminan tadi ada 7 ya. Nah, yang perlu mahasiswa sekalian ingat adalah matriks identitas. Masih ingat ya matriksnya? Nah, matriks identitas adalah 1, 0, 0, 1. Itu untuk matriks ordo 2 kali 2. Nah, dalam matriks ini, kalau kita menggunakan jenis pencerminan pada sumbu X, nah sumbu X kan sumbu yang datar ya. Jadi kalau titiknya di atas, ketika kita cerminkan hasilnya di bawah. Jadi sebenarnya nilai X-nya tetap, yang berubah hanya nilai Y-nya. Y-nya berubah menjadi negatif. Nah, apa hubungan sama matriks identitas? Kalau matriks identitas itu kan 1, 0, 0, 1. Nah, lebih mudah mengingatnya, pencerminan terhadap sumbu X, karena Y-nya negatif, jadi yang bagian kiri itu X-nya, bagian kanan itu Y-nya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, karena berdasarkan gambar X-nya tetap, hanya Y-nya yang berubah menjadi negatif, maka matriksnya nanti menjadi yang di kiri 1, 0-nya tetap ke bawah ya, kemudian yang di kanan 0, 1-nya menjadi min 1. Mudah ya mengingatnya ya, hanya Y-nya tandanya berubah menjadi min. Kemudian yang kedua, jenis pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y kan yang tegak ya, jadi kalau titiknya di kiri, cerminannya di kanan. Nah, apa yang berubah? Yang berubah adalah X-nya, berubah menjadi negatif. Nah, bagaimana cara mudah mengingatnya? Dari matriks identitas tadi, 1, 0, 0, 1, X-nya saja yang berubah menjadi negatif. Jadi, 1, 0 berubah menjadi min 1, 0. Satunya, positifnya berubah menjadi negatif, sedangkan nilai Y-nya tetap. Berikutnya, yang ketiga, jenis pencerminan terhadap Y sama dengan X. Nah, kalau Y sama dengan X itu kan berarti X-nya menjadi Y, Y-nya menjadi X. Nah, ini lebih mudah. Kenapa? Karena kita hanya menukarkan posisi saja.
tadinya X itu di kiri 1, 0, Y itu di kanan 0, 1, kita rubah posisinya menjadi 0, 1, 1, 0. Mudah ya? Nah, yang berikutnya, yang ketiga, jenis pencerminan yang ketiga ini, yang keempat ya, Y sama dengan min X, hampir sama dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga tadi kan positif ya, nah yang keempat ini karena garisnya Y sama dengan min X, jadi posisinya berubah dan tandanya juga berubah. Jadi matriksnya menjadi 0, min 1, min 1, 0. Berikutnya, yang kelima, pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Nah, kalau titik pusat ini matriksnya hampir sama dengan identitas, hanya tandanya yang berubah. Jadi semua tanda negatif, semua tanda positif berubah menjadi negatif. Awalnya 1, 0, 0, 1 berubah menjadi min 1, 0, 0, 1. Mudah ya mengingatnya. Nah, yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, X sama dengan H ini agak khusus matriksnya, di mana karena tadi ada garis X sama dengan H, maka matriksnya bisa dilihat di gambar ya, menjadi 2H, 0, ini ordo 2 kali 1 ya, dikurangi dengan identitas 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan titiknya A, B. Jadi saya anggap di sini titiknya itu dilambangkan dengan A dan B. Nah, bedanya dengan pencerminan yang ketujuh gimana? Nah, yang ketujuh ini mirip sama yang keenam, hanya posisi X dan Y-nya yang berubah. Tadi kalau X sama dengan H itu kan 2H-nya di atas, 0-nya di bawah. Nah, kalau garis Y sama dengan K, kita tukar. 0-nya di atas, tadi karena garisnya Y sama dengan K, lambangnya K, berarti yang di bawah menjadi 2K. Dikurangi, nah pengurangnya sama. 1, 0, 0, 1 dikali dengan titik A, B. Mudah ya? Nah, jika mahasiswa sekalian lupa, bisa melihat dari tabel yang saya kirimkan agar lebih ingat ke depannya. Berikut ini saya berikan contoh. Nah, contoh yang pertama ini yang direfleksikan adalah titik, yaitu titik A 3, min 5. Nah, jika titik A 3, min 5 ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita ingat kembali. Tadi kalau sumbu X, maka Y-nya berubah menjadi negatif, sedangkan X-nya tetap. Tadi matriksnya 1, 0, 0, min 1. Jadi bisa dilihat ya dari gambar, X aksen, Y aksen, bayangan dari X, bayangan dari Y bisa dihasilkan dari matriksnya 1, 0, 0, min 1 dikali dengan titiknya X, Y. Dalam hal ini titiknya saya ganti dengan X, Y. Nah, titik A adalah 3, min 5. Maka X-nya diganti dengan 3, Y-nya diganti dengan min 5. Nah, mahasiswa sekalian perlu mengingat perkalian matriks. Perkalian matriks adalah kita mengalihkan baris dikali dengan kolom. Jadi bagaimana? Titik yang baris itu kan ada angka 1 dan 0. Jadi 1-nya dikali dengan 3 ditambah 0-nya dikali dengan min 5. 1 dikali 3 adalah 3 ditambah 0 kali min 5, 0 ya. Jadi X aksennya 3, kemudian yang baris kedua 0 dikali 3 hasilnya 0 ditambah min 1 dikali min 5. Min 1 dikali min 5, 5 ya. Jadi hasilnya Y aksennya adalah 5. Maka bisa kita simpulkan bahwa bayangan A aksen adalah 3,5. Mudah ya. Nah, refleksi terhadap titik ini jauh lebih mudah dibanding yang kedua. Nah, yang kedua ini bagaimana ya kalau ternyata bukan titik yang direfleksikan, tapi bentuknya garis. Bisa garisnya itu garis lurus ataupun garis melengkung, kurva, bisa pangkat 2, bisa pangkat 3, dan seterusnya. Semuanya sama, intinya nanti adalah kita memisalkan yang semula itu titik XY, jadi kita anggap bahwa kita tahu titiknya, atau kita tetap memisalkannya dengan XY juga tidak apa-apa. Jadi nanti yang kita substitusi ke garis awal adalah bentuk persamaan dalam X dan Y. Nah, saya berikan contoh yang kedua. Sebuah garis, ini garisnya linier ya, 2X tambah 5Y min 10 sama dengan 0. Nah, garis ini dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Ini ada garis, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, jangan bingung mahasiswa sekalian. Jadi bayangannya bisa kita peroleh dengan cara mencari X aksen Y aksen sama dengan matriksnya
Tadi kan dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X, apa matriksnya? Oke, bisa dilihat di tabel ya. Matriksnya adalah 0, min 1, min 1, 0. Kita kali dengan titik X, Y. Saya ingatkan kembali, mahasiswa sekalian jangan tertukar. Pengaliannya adalah matriks dikali dengan titik. Jangan tertukar. Kalau titik dikali dengan matriks tidak akan ketemu hasilnya. Karena syarat dari perkalian matriks adalah kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Ini materinya aljabar linier ya. Tidak apa-apa, kita ulas sedikit. Nah, saya melanjutkan materi kita tadi, perkalian matriks. Matriks dikali dengan titik. Nah, karena ini titiknya belum ada, tetap kita misalkan dengan X dan Y. Kemudian seperti yang sebelumnya tadi, kita mengalihkan baris dikali dengan kolom. Pada baris pertama, 0 dan min 1. 0-nya dikali dengan X, 0, ditambah min 1 dikali Y, min Y. Jadi bayangan X aksennya adalah min Y. Baris yang kedua, min 1 dengan 0. Nah, min 1 dikali dengan X, min X, ditambah 0 dikali Y. 0 ya, jadi hasilnya Y aksennya adalah min X. Nah, dalam kasus ini, kita harus mencari nilai X-nya, jadi kita balik posisinya. Kita membutuhkan X-nya adalah sama dengan min Y aksen. Dari hasil Y aksen sama dengan min X tadi. Kemudian, Y-nya kita peroleh min X aksen dari hasil yang pertama. Tadi X aksen sama dengan min Y. Ini berubah posisi saja ya, jangan bingung. Karena kita butuhnya X dan Y. Kemudian, dari hasil nilai X dan Y ini kita substitusi ke persamaan awal. Persamaan awal kita tadi 2X tambah 5Y min 10 sama dengan 0. Nilai X dan Y-nya kita ganti menjadi X-nya berubah menjadi min Y aksen, Y-nya berubah menjadi min X aksen. Ketika kita substitusi, nanti berarti min-nya, posisi min-nya pindah ke depan ya. Menjadi min 2Y aksen, min 5X aksen, plus 10 sama dengan 0. Nah, jawaban bentuk seperti ini, karena bentuknya negatif kan tidak umum ya, jadi tinggal kita pindah posisi. Tadinya posisinya di kiri, kita pindahkan ke kanan. Jadi posisi penulisannya saya tuliskan X-nya dulu. 5X tambah 2Y min 10 sama dengan 0. Jangan lupa ini posisinya saya pindah ya, dari kiri pindah ke kanan. Tujuannya apa? Supaya koefisien X dan Y-nya bernilai positif. Nah, bagaimana dengan garis yang lain? Garis yang lain sama saja. Intinya adalah kita mengalihkan matriks dikali dengan titik. Kalau titiknya belum ada, kita memisalkannya tetap dengan X dan Y. Bagaimana? Mudah ya? Baik, contoh yang berikutnya yaitu contoh ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini adalah misal ada sebuah garis Y sama dengan X kuadrat yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Tapi ada lanjutannya. Ternyata setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, dicerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang diminta adalah bayangannya. Pada persamaan ini, karena pencerminannya sebanyak 2 kali, maka kita harus menggunakan beberapa cara dalam pencerminan. Saya jelaskan ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita cerminkan dulu terhadap garis yang pertama. Setelah ketemu bayangannya, maka kemudian kita lanjutkan pencerminan terhadap garis yang kedua. Baik, kita mulai ya. Cara yang pertama yaitu untuk mencari X aksen dan Y aksen, maka kita gunakan matriks dari sumbu Y. Nah, matriks dari sumbu Y itu sendiri adalah min 1, 0, 0, 1. Matriks ini kita kalikan dengan titiknya X dan Y. Nah, karena kita belum punya titiknya, maka tetap kita anggap titiknya itu sebagai X dan Y. Kemudian, dengan cara perkalian matriks, kita mengalihkan baris dengan kolom. Nah, bisa diperhatikan bagian barisnya. Jadi baris yang pertama, kita memiliki angka min 1 dengan 0. Ini kita kalikan dengan kolom pada matriks kedua. Atau matriks kedua ini bentuknya baris ya, X dan Y. Maka kita mengalihkannya adalah min 1 dikali dengan X, ditambah 0-nya dikali dengan Y. Min 1 dikali dengan X adalah min X, ditambah 0 dikali Y adalah tetap 0 ya. Maka X aksen menghasilkan bayangan min X. Hal yang sama juga dengan baris yang kedua. Jadi kalau baris yang kedua bisa kita cari dari matriks pada baris yang kedua. 0, 1.
0 dikali dengan X, kemudian 1 dikali dengan Y. Nah, 0 dikali dengan X itu kan hasilnya 0 ya, ditambah 1 dikali Y tetap Y. Sehingga Y aksen menghasilkan Y. Nah, dalam hal ini kita bisa menentukan bahwa X itu akan menghasilkan min X aksen. Kemudian Y akan menghasilkan Y aksen. Jadi hanya titik Y yang tetap. Ini kita masukkan ke persamaan pada garis awal, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, karena tadi Y itu sama dengan Y aksen, kemudian X itu sama dengan min X aksen, maka kita substitusi ya. Jadi Y aksen sama dengan min X aksen dipangkatkan 2. Nah, dalam hal ini, min X aksen kalau dipangkatkan 2, negatif kan dipangkatkan 2 hasilnya positif ya. Maka bayangan dari pencerminan terhadap sumbu Y adalah Y aksen sama dengan X aksen pangkat 2. Nah, kenapa aksennya tidak saya hilangkan? Karena ini masih kita cerminkan sekali lagi. Jadi supaya mahasiswa sekalian tidak bingung, aksennya jangan dibuang terlebih dahulu. Baru kita lanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, karena garis Y sama dengan X itu matriksnya adalah 0, 1, 1, 0, maka matriks ini kita kalikan dengan bayangan dari hasil pencerminan pertama. Bayangannya kita anggap titiknya itu sebagai X aksen dan Y aksen. Karena pencerminannya 2 kali, maka titik X itu menjadi X double aksen, Y-nya menjadi Y double aksen. Sama dengan matriksnya tadi kita tulis 0, 1, 1, 0 dikali dengan X aksen dan Y aksen. Kita kalikan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu baris dikali dengan kolom. Perhatikan baris yang pertama. Nah, baris yang pertama ini ada 0 dan 1. 0 dan 1 ini dikali dengan X aksen dan Y aksen. 0 dikali dengan X aksen menghasilkan 0, ditambah 1 dikali Y aksen, jadi hasilnya Y aksen. Maka X double aksen itu sama dengan Y aksen. Baris yang kedua dengan cara yang sama, ada titik 1 dan 0. 1 dikali dengan X aksen, ditambah 0 dikali Y aksen. Maka Y double aksen menghasilkan X aksen. Nah, dalam hal ini terlihat bahwa X aksen sama dengan Y double aksen. Perhatikan aksennya ya, ada yang 1, ada yang 2, jangan sampai tertukar. Kemudian Y double aksen sama dengan, Y aksen sama dengan X double aksen. Sehingga jika kita substitusi ke bayangan yang pertama, tadi bayangan yang pertama ternyata sama dengan garis awal ya, Y sama dengan X kuadrat. Kita substitusikan sehingga menghasilkan bayangan X aksen sama dengan Y double aksen pangkat 2. Nah, dalam hal ini sudah merupakan garis akhir ya. Jadi X-nya berubah jadi Y, Y-nya berubah menjadi X. Sehingga bayangan akhir bisa kita peroleh garis X sama dengan Y pangkat 2. Jika sudah sampai pada bayangan akhir, maka tanda aksennya boleh kita hilangkan. Kita akan bahas ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini hampir sama dengan cara yang pertama. Namun, mahasiswa sekalian perlu memperhatikan, pada cara yang kedua itu kita menggabungkan dua garis tadi menjadi satu cara atau menjadi satu dalam satu persamaan. Nah, bentuk ini karena kita gabungkan, yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa sekalian harus menuliskan bentuk matriks. Tadi kan soal kita terdiri dari dua garis ya. Garis yang pertama itu sumbu Y, kemudian dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan X. Betul ya? Namun, dalam penulisannya kita tulis terbalik. Jadi yang kita tulis terlebih dahulu adalah matriks garis Y sama dengan X. Baru matriks sumbu Y. Kenapa demikian? Karena kita mengalihkan matriks itu kan titiknya ada di bagian belakang. Kenapa titiknya di bagian belakang? Sesuai dengan kaidah perkalian matriks. Dalam kaidah perkalian matriks, kita itu mengalihkan, dalam perkalian kita harus menyesuaikan bahwa baris pada matriks pertama harus sama dengan kolom pada matriks kedua. Jadi, maka bentuknya
Jika titiknya di bagian belakang, yang paling dekat dengan titik itu adalah pencerminan yang pertama. Nah, yang paling dekat dengan titik XY adalah sumbu Y, maka yang kita letakkan di bagian belakang adalah sumbu Y-nya. Nah, bagaimana jika pencerminannya itu 3 kali? Nah, mahasiswa sekalian jangan bingung, urutannya adalah yang paling terakhir kita tulis awal, kemudian yang paling awal kita tulis di akhir. Kita balik posisinya ya. Baik, kita bahas. Tadi sebagai pencerminan bentuk titiknya adalah X-aksen dan Y-aksen. Sama dengan matriks dari garis Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0. Kemudian matriks dari sumbu Y adalah min 1, 0, 0, 1. Baru titiknya X, Y. Kita kalikan dengan kaidah perkalian matriks. Nah, mahasiswa sekalian jangan bingung. Karena di sini terdiri dari 3 buah matriks, kita boleh mengalikan yang depan dengan tengah dahulu. Artinya matriks garis Y sama dengan X dengan sumbu Y kita kalikan terlebih dahulu. Atau boleh juga mahasiswa sekalian mengalikan matriks sumbu Y dengan titiknya terlebih dahulu. Tidak masalah. Yang tidak boleh adalah kita mengalihkan yang paling depan dengan yang paling belakang dulu. Itu tidak boleh karena hasilnya berbeda. Nah, dalam hal ini saya mengalihkan yang garis terhadap Y sama dengan X dan garis terhadap sumbu Y terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat perkaliannya kaidahnya baris dikali dengan kolom. 0 dikali min 1 ditambah 1 dikali 0. Ini akan menghasilkan titik 0 ya, akan menghasilkan angka 0. Dengan cara yang sama untuk kolom yang di sebelahnya, baris pertama kolom kedua, maka kita gunakan 01 pada Y sama dengan X dan pada sumbu Y kita gunakan 01 juga. Sehingga 0 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, bisa dilihat ini hasilnya 1. Kemudian dengan cara yang sama untuk baris yang kedua. Untuk baris yang kedua di situ kan kita punya 1 0 pada Y sama dengan X ya. 1 0 pada Y sama dengan X, kemudian pada sumbu Y kita gunakan kolom. Min 1 dengan 0. Baris kali kolom, maka 1 dikali min 1 hasilnya min 1 ditambah 0 kali 0, 0. Maka hasil akhirnya adalah min 1. Dilihat di baris kedua ya. Kemudian pada baris kedua kolom kedua kita gunakan garis Y sama dengan X pada baris yang kedua dan pada sumbu Y kita gunakan kolom kedua. 1 dikali 0 ditambah 0 kali 1 sehingga hasilnya 0. Nah, bentuk ini setelah kita temukan hasilnya, maka kita kalikan dengan titik pada bagian belakang, XY. Dengan cara yang sama, yaitu baris dikali dengan kolom. Akan menghasilkan X-aksennya sama dengan Y, dan kemudian Y-aksennya sama dengan min X. Nah, dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa X sama dengan min Y-aksen, dan Y sama dengan X-aksen. Nah, hasil ini kita substitusikan ke dalam persamaan awal. Apa persamaan awalnya tadi? Persamaan awalnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Sehingga Y-nya menjadi X-aksen sama dengan X-nya tadi menjadi min Y-aksen. Sehingga min Y-aksennya dipangkatkan 2. Jangan lupa, tadi kalau negatif kita pangkatkan 2 hasilnya positif. Sehingga hasil akhir dari persamaan ini bayangannya adalah X sama dengan Y kuadrat. Nah, bentuk dari cara satu sama dengan cara kedua. Mahasiswa sekalian boleh memilih, lebih mudah menggunakan cara satu boleh, lebih mudah menggunakan cara yang kedua juga boleh. Namun, jika pencerminannya sebanyak lebih dari 2 kali, misal 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, umumnya lebih mudah yang digunakan adalah cara yang kedua. Nah, mahasiswa sekalian, untuk soal-soal yang lain, biarpun bentuk soalnya kombinasi antara 2 titik ataupun 2 garis, hasilnya sama. Jadi, untuk kombinasi 2 matriks ataupun 3 matriks dan seterusnya akan kita bahas di materi pertemuan kita pekan berikutnya. Saya cukupkan dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Teknokrat, serta nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update selanjutnya.
body else above you. I hate body else, body, body, body.